Oke, halo semuanya. Oke, jadi di sini kita, bakal mempresentasikan gitu ya, studi kasus yang kami telah, ambil gitulah ibaratnya dari kelompok kami, yaitu kelompok kenapanya. Nah, oke, jadi di sini studi kasus yang kita ambil dalam matkul kali ini dari desain analisis dan algoritma adalah analisis komparatif algoritma regress and conquer dan greedy dalam optimalisasi pencarian fitur audio pada Spotify Hit Predictor dari si datasetnya. Oke, ini cukup panjang ya judulnya. Oke, bisa di next. Oke, sebelum kita ke sesi penjelasannya ya teman-teman ya terkait dengan apa sih ya latar belakangnya gitu ya dari studi kasus yang kita ambil tuh apa sih ya dari kesimpulannya, pseudocode-nya kayak gimana, flowchart-nya gimana, dan kode-kodenya tuh kayak gimana. Oke, jadi sebelum kita memulai sesi penjelasannya dari terkait latar belakang ini, tak kenal maka tak sayang gitu ya, kita perkenalan lah terlebih dahulu ya. Oke, dimulai dari saya selaku dari pembuka dari presentasi kali ini, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Iko Pangbanji Pranyana, bisa dipanggil Panji dengan NIM belakang 43 dan seterusnya oleh teman saya. Nama saya Imade Dalian Kepada Yuda, bisa dipanggil Dalian dengan NIM 65. Perkenalkan, nama saya Kadek Sandika Wibawa, akrab dipanggil Sandika, dengan NIM akhir 62. Oke, jadi itu dia ya dari sesi gini ya perkenalannya. Kita akan langsung aja ya ke latar belakangnya, bisa di next kalian. Oke, jadi di sini kita akan ngebahas dulu nih latar belakang dari studi kasus yang kita ambil saat ini. Oke, jadi latar belakangnya itu adalah platform seperti Spotify ini, itu tuh dia mengelolanya itu kan jutaan. Nah, dari data lagunya itu dengan atribut audio itu yang sangat kompleks gitu, atau bisa dibilang kayak danceability, energi, akustis, acousticness dan lain-lainnya gitulah. Jadi tantangan terbesarnya itu bukan lagi ketersediaan data gitu ya, melainkan bagaimana menyaring dan mencari informasi secara cepat dan efisiensi tanpa memicu delay atau overhead system. Untuk mengoptimalkan pencarian fitur audio, uji dua strategi. Jadi dari segi fundamentalnya dan juga dari segi strategi regress and conquer dan greedy-nya gitu ya. Oke, bisa di next. Nah, dari datasetnya itu tuh yang digunakan tuh adalah the Spotify Hit Predictor Dataset seperti yang di judulnya tadi yang pertama itu ya. Jadi oleh Farok Ansari dari di Kaggle-nya. Jadi kita tuh bikinnya tuh lewat Kaggle gitu ya. Oke, jadi seperti biasa gitu ya. Kan dari latar belakang juga tuh ya. Nah, jadi tujuannya itu ada juga. Jadi tujuan dari pengujian ini itu adalah untuk membandingkan waktu eksekusi nyata atau running time gitu dari kedua metode yang menggunakan bahasa pemrograman gitu ya seperti Python, serta untuk menganalisis trade-off kompleksitas matematika atau bisa dibilang kayak notasi Big O gitu ya dalam penanganan data yang berskala besar gitu. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya dari latar belakang selanjutnya adalah dari segi permasalahannya ya teman-teman ya. Oke, jadi permasalahannya itu adalah pencarian lagu berdasarkan fitur dari audio numerik itu pada Spotify Hit Predictor Dataset itu yaitu melambat gitu ya. Oke, jadi melambat dari seiring membengkaknya volume data dan pendekatan konvensional atau linear yang menghasilkan kompleksitas waktu yang tidak efisiensi gitu. Bisa di next. Oke, di sini terdapat ada 3 rumusan gitu ya, rumusan terkait permasalahannya itu. Oke. Yang pertama adalah itu bagaimana implementasi konkret itu dari strategis regress and conquer dan greedy berbasis Python pada dataset Spotify gitu ya. Jadi permasalahannya itu di rumusannya itu apa sih ya Python dataset dari Spotify-nya gitu ya. Oke, selanjutnya yang keduanya itu adalah bagaimana perbandingan nyatanya itu dari efisiensi waktu, eksekusi atau running time, kedua algoritmanya itu pada data berskala besar kayak gitu. Oke, jadi yang ketiga adalah bagaimana analisis kompleksitas waktu
asimiotik atau bisa dibilang kayak notasi Big O gitu dari kedua strategi tersebut. Kayak gitu. Bisa di next. Nah, selanjutnya di sini terdapat ada 5 ya juga ya. Jadi ada berapa ya? Dari batasan masalahnya itu ada 5 gitu ya. Jadi yang pertama adalah dari segi sumber datanya. Jadi gitu. Jadi dari sumber datanya itu terpacu hanya pada Spotify Hit Predictor dataset dari Kaggle-nya gitu. Jadi itu dia batasan masalahnya. Yang kedua itu ada atribut musik. Yang ketiga ada lingkup algoritma dari segi teknologinya sampai ke skala data dari ujinya. Bisa di next. Sebentar. Oke. Oke. Ya, jadi dari permasalahannya itu selanjutnya kita bakal ngejelasin solusi yang ditawarkan gitu ya. Oke, jadi dari studi kasus yang kita ambil, jadi di sini kita sudah menemukan solusi yang ditawarkan gitu. Jadi solusi yang ditawarkan adalah dari solusi strategi decrease and conquer. Nah, jadi dari pendekatannya itu adalah kita menggunakan variasi binary search untuk mencari nilai ambang, batas, atau threshold gitu ya. Jadi fitur dari audio spesifiknya. Lalu di sini terdapat juga ada keunggulannya gitu ya. Keunggulan dari solusinya. Oke, jadi keunggulannya itu adalah sangat tangguh untuk pencarian titik data pada berkas besar gitu ya. Karena ruang pencarian itu menyusut ya, jadi secara eksponensialnya itu dengan kompleksitas. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah dari solusi strategi greedy gitu ya. Oke, jadi seperti biasa gitu ya, pendekatannya itu adalah menerapkan kriteria lokal optimum untuk menyusun rekomendasi kombinasi lagu terbaik gitu ya. Kan biasanya itu kan Spotify ya juga ya pencarian lagu terbaik gitu yang paling banyak didengarkan gitu. Jadi di bawah batasan jumlahnya itu tertentu gitu. Nah, jadi di sini terdapat ada keunggulannya juga gitu ya. Jadi keunggulannya itu adalah menghasilkan keputusan taktis yang cepat untuk masalah optimasi kombinasi tanpa perlu melakukan pencarian faktorial atau brute force. Oke, bisa di next. Oke, jadi itu dia ya penjelasan dari saya terkait latar belakangnya dan seterusnya gitu. Oke, jadi untuk di slide metode penyelesaian itu bakal dijelaskan oleh teman saya Dalian. Untuk Dalian dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan sekarang adalah giliran saya untuk menjelaskan eh, bagian selanjutnya, yaitu adalah metode penyelesaian. Nah, secara secara luasnya ini metode penyelesaian ini ada 4, yaitu pertama itu kita melakukan preprocessing datasetnya. Nah, eh, karena dataset ini cukup besar, nantinya kita akan sampling data itu misalnya menjadi 1000 baris pertama. Setelah itu kita akan mengekstraksi atributnya dengan memilih fitur audio numerik utama yang relevan seperti track, artis, danceability, energy, dan target. Setelah itu kita akan membersihkan datanya untuk memastikan datanya itu tidak ada yang kosong. Setelah itu kita akan merancang struktur datanya itu agar setiap lagu direpresentasikan sebagai sebuah objek dictionary dengan key berupa nama atribut. Dan setelah itu seluruh objek lagu akan ditampung ke dalam sebuah list besar. Nah, struktur ini dipilih karena mendukung akses indeks secara acak dan kompleksitas waktu O1 yang sangat krusial untuk efisiensi algoritmanya. Nah, setelah itu yang ketiga, kita ada merancang alur dan implementasi algoritmanya di Python dan yang akan diperlihatkan nanti. Dan setelah itu kita akan menguji efisiensinya berdasarkan waktunya. Bisa di next. Nah, ini kita bisa lihat adalah pseudocode dari algoritma decrease and conquer atau binary search-nya. Nah, kalau pseudocode-nya ini diubah menjadi flowchart, akan terlihat seperti ini. Coba next. Oke, ini adalah flowchart dari algoritma decrease and conquer-nya. Nah,
Untuk penjelasan alurnya itu kira-kira seperti ini. Nah, pertama program akan dimulai dengan menerima parameter input berupa kumpulan data, nilai target fitur yang dicari, serta nama kolom fiturnya atau key. Data kemudian wajib diurutkan terlebih dahulu secara ascending agar pointer batas bawah atau low dan batas high berfungsi dengan benar. Yang ketiga, program memasuki struktur perulangan atau high, low, high. Di dalam perulangan ini, ruang data dibagi menjadi dua dengan mencari indeks tengah atau mid. Nah, setelah itu akan dilakukan perjapangan, persyarat atau decision. Nah, misalnya jika data di posisi mid langsung sama dengan target, fungsi ini akan selesai dan mengembalikan data lagu tersebut. Nah, jika data di posisi mid lebih kecil dari target, maka data di sisi kiri akan dieliminasi dengan menggeser pointer dengan low sama dengan mid plus 1. Jika data di posisi mid ini lebih besar dari target, maka data di sisi kanan dieliminasi dengan menggeser pointer dengan high sama dengan mid kurang 1. Nah, yang terakhir, jika perulangan selesai dan low lebih dari high tanpa menemukan data yang cocok, program akan mengeluarkan output 0, lalu akan berakhir. Mohon di next. Nah, sekarang ini ada pseudocode dari algoritma greedy-nya. Ini adalah pseudocode-nya, coba di next. Dan ini adalah flowchart-nya. Kalau untuk alur flowchart yang ini kira-kira seperti ini. Nah, pertama ini program akan dimulai dengan menerima parameter input berupa dataset lagi dan batas maksimum waktu atau max songs dan di indikator fitur prioritas atau key. Nah, kemudian seluruh lagu akan diurutkan secara descending berdasarkan nilai fitur terbesar agar elemen dengan keuntungan optimal berada di urutan terdepan. Nah, setelah itu program akan menginisialisasi wadah penampung playlist kosong dengan variabel penghitung atau count sama dengan 0. Setelah itu program akan melakukan perulangan sekuensial untuk mengekstrak elemen dataset satu persatu. Setiap lagu yang ditambah langsung dimasukkan ke dalam playlist dan nilai count bertambah 1. Setelah lagu dimasukkan, program akan memeriksa beberapa kondisi batas. Misalnya, apakah jumlah lagu sudah memenuhi kuota max songs? Nah, kalau belum, perulangan berlanjut ke lagu berikutnya. Kalau udah, perulangan akan diberhentikan dengan paksa. Nah, hasil akhirnya adalah berupa daftar playlist lagu dengan akumulasi bobot tertinggi dikembalikan pengguna dan program akan berakhir. Oke, mungkin segitu aja untuk flowchart dan pseudocode-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandika. Oke, terima kasih Dalian atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kompleksitas waktu. Nah, untuk mengukur efisiensi dari kedua algoritma yang dirancang pada The Spotify Hit the Predictor Dataset, dilakukan analisis kompleksitas waktu asimptotik menggunakan notasi Big O. Nah, jadi struktur analisis ini kita bagi menjadi dua bagian, yaitu ada analisis komponen pengurutan awal atau pre-processing, yang dimana analisis ini pada komponen pengurutan awal data sebelum proses inti dijalankan, fokus pada efisiensi penyusunan dataset. Nah, yang kedua yaitu ada yang namanya analisis inti dari algoritma itu sendiri atau core algorithm, yang dimana analisis pada inti logika algoritma ini mengukur kecepatan eksekusi setelah data terstruktur. Nah, untuk kompleksitas waktu decrease and conquer-nya ini, di dalam bahasa Python fungsi sort menggunakan algoritma team sort atau kombinasi merge sort dan insertion sort, yang dimana kompleksitas waktu pengurutan ini adalah O n log n. Nah, kemudian ada DNC-nya yaitu tahap pencarian dari binary search-nya itu sendiri. Nah, di sini ada yang namanya kasus terbaik, yang dimana elemen target ini langsung ditemukan pada iterasi pertama yaitu posisi tengah.
Di sini ada beberapa rumusnya. Di base n sama dengan O atau 1. Dan kasus terburuknya itu elemen di ujung atau tidak ditentukan atau tidak ditemukan. Yang dimana ruang data ini diperkecil hingga habis. Dan bentuk ininya, rumusnya. Kemudian ada kasus rata-rata, di mana pencarian acak yang secara statistik memotong sebagian besar ruang data. Dan ini rumusnya. Jadi kompleksitas total antara DNC ini seperti ini dia rumusnya. Oke, kita langsung saja masuk ke kompleksitas waktu algoritma greedy-nya. Nah, di kompleksitas waktu algoritma greedy ini ada tahap pengurutan prioritas, di mana dataset ini diurutkan secara descending untuk memenuhi kriteria rakus atau greedy criterion. Dan ininya O atau N log N. Untuk tahap seleksi elemennya, algoritma ini melakukan iterasi linear atau for loop untuk mengambil elemen satu persatu. Nah, untuk kasus dari tahap seleksi dari greedy itu sendiri, untuk kasus terbaiknya pengguna hanya meminta M sama dengan satu lagu, yang berarti loop berhenti seketika. Dan ini untuk rumusnya. Kemudian untuk kasus terburuknya sendiri, kota playlist besar atau mendekati total baris data. Loop memeriksa hampir seluruh elemen. Dan ini rumusnya. Dan untuk kasus rata-ratanya itu sendiri, yaitu berjalan linear sebanding dengan jumlah data yang harus dipindai hingga batas terpenuhi. Ini rumusnya. Dan ini adalah kompleksitas dari total greedy. Ini dia rumusnya. Oke. Dan kemudian kita akan mendapatkan yang namanya kesimpulan komparasi teoritis. Ini dimana aspek kompleksitasnya itu di dalam tahap pengurutan dari decrease dan conquer itu ada O n log n, dan greedy algoritmnya itu sama juga O n log n. Dan operasi intinya yaitu ada O log n, dan greedy algoritmnya itu ada O dan N. Dan pertumbuhan dari waktunya untuk decrease dan conquer itu sangat lambat atau logaritmik saat berada di data yang tiba-tiba itu bertambah besar. Dan kemudian ada greedy algoritmnya, di mana linearnya itu terhadap batas pencarian elemen. Nah, jadi ringkasan analisisnya itu meskipun keduanya memiliki overhead sorting yang sama, decrease dan conquer jauh lebih unggul dalam memotong waktu operasi inti pada dataset skala besar. Decrease dan conquer ini unggul dalam pemangkasan ruang data secara eksponensial, dan greedy memberikan efisiensi optimal tanpa perlu pencarian faktorial O atau N. Oke, di sini ada implementasi algoritma. Nah, pseudocode dan flowchart yang telah dirancang ini ditranslitkan ke dalam kode penggunaan bahasa pemrograman Python. Program ini dirancang khusus dijalankan pada lingkungan Google Colab dan memprosesnya menggunakan struktur data murni bawaan Python tanpa pustaka analisis pihak ketiga seperti Pandas. Oke, jadi ini adalah kode pertama dari program ekstraksi dan pra-proses dataset Google Colab-nya. Yang dimana pertama-tama itu di langkah pertama kita harus ekstraksi file zip-nya terlebih dahulu. Kemudian kita akan menyuruh mereka untuk membaca file-file CSV era di dalam folder dari hasil ekstraksi. Setelah itu kita menyuruhnya untuk membersihkan data dan validasi isian atribut utama dari bab yang telah kita sebutkan di awal. Dan setelah itu kita akan menghentikan pembacaan jika batasan data sampling n terpenuhi. Nah, kemudian kode kedua yaitu kode program strategi decrease dan conquer ini kita melakukan yang namanya ada beberapa langkah. Yang langkah pertama itu pengurutan data secara menaik. Kita akan melakukannya berdasarkan fitur audio itu sendiri. Kemudian langkah kedua itu ada inisialisasi indeks batas bawah dan batas atasnya. Kemudian langkah ketiga kita melakukan yang namanya pembagian ruang pencarian secara konstan. Kemudian kita melakukan yang namanya cek kondisi dengan batasan toleransi, presisi desimal,
dan kemudian kita akan menemukan solusinya. Selanjutnya kita mengeliminasi ruang bagian kiri dan mengeliminasi ruang bagian kanan dan elemen dan kemudian kita melakukan yang namanya return home none-nya. Kemudian yang ketiga yaitu ada kode program strategi greedy, yaitu penyusunan playlistnya. Nah, di sini di kodenya ini langkah pertamanya kita melakukan yang namanya pengurutan data secara menurun atau descending berdasarkan kriteria keuntungan. Kemudian langkah kedua dan tiga kita seleksi satu arah single pass, kemudian mengambil keputusan terbaik lokal, dan kemudian kita melakukan evaluasi fungsi pembatas. Nah, yang keempat, kita akan melakukan fungsi pengujian efisiensi empiris, yaitu main programnya. Di sini kita menggunakan variasi ukuran data sampel yaitu N100, 500, dan juga 1000. Setelah itu, kita akan membuat dataset real dari zip sesuai skala N, kemudian duplikasi data menggunakan list agar pengujian masing-masing algoritma adil. Nah, untuk langkah selanjutnya kita melakukan yang namanya pengujian waktu eksekusi algoritma decrease and conquer. Dan yang kedua, kita melakukan pengujian eksekusi algoritma greedy. Seperti ini ya kira-kira. Nah, untuk hasil akhirnya kita mendapatkan dari datasetnya seperti ini, di mana ukuran data dari 100 mendapatkan running time-nya untuk D dan C-nya adalah ini dia. Untuk greedy-nya ini. Untuk ukuran data dari 500 ini dan seterusnya. Yang berdasarkan visualisasi dari ini, running time yang diperoleh dari Google Colab, kedua algoritma ini memberikan efisiensi yang sangat tinggi, yaitu di bawah kode milidetik pada rentang data uji N sama dengan 100 hingga N sama dengan 1000. Nah, untuk pembahasan dari hasil pengujiannya ini, yang dimana dia ini pertumbuhan waktu eksekusinya ini dipengaruhi secara dominan oleh proses pengurutan overhead sorting. Berkat pustaka terms bawaan Python sebesar O n log n, namun setelah melewati data praproses pengurutan, terlihat keselarasan fungsional dengan analisis asimptotik notasi Big O. Ya, untuk keselarasan fungsional itu sendiri ada dua, yaitu decrease dan conquer. Ini hanya membutuhkan operasi inti pemotongan logaritmik sebesar O log n, karena ruang pencariannya langsung dipangkas setengahnya secara konstan di setiap iterasi. Dan untuk greedy itu sendiri membutuhkan porsi penyeleksian linear sebesar ON, karena harus melakukan pemindaian satu arah single pass sampai fungsi pembatas terpenuh. Oke, jadi itu dia tuh pembahasan dari saya. Untuk kesimpulan sendiri akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Panji, untuk tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih ya Sadikaya. Oke, jadi itu dia ya teman-temannya terkait dari penjelasan terkait mengenai fitur Spotify dari datasetnya gitu ya. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri presentasi video kali ini gitu ya, kita bakal membacakan ya kesimpulan dari project yang kita sudah buatkan gitu ya. Oke, jadi kesimpulan yang kami dapat itu adalah berdasarkan hasil pengujian pada The Spotify Hit Predictor Dataset itu adalah algoritma Decrease and Conqueror terbukti sangat efisien gitu ya teman-teman. Oke, jadi untuk pencarian fitur audio spesifik karena operasi intinya itu hanya membutuhkan kompleksitas dan berjalan mendekati konstan. Nah, jadi di sisi lainnya itu strategi greedy itu dia berhasil menyusun kombinasi dari playlist optimalnya. Jadi berdasarkan keuntungan lokal terbaik atau lokal optimumnya, jadi melalui pemindaian linear atau on gitu ya. Oke, jadi yang total yang kompleksitasnya itu juga didominasi oleh pengurutan awal gitu. Jadi secara komparatifnya itu kedua algoritmanya itu menunjukkan performa eksekusi yang sangat cepat berkat struktur data Python yang ringan. Jadi dengan perbedaan fungsional di mana decrease and conquer itu unggul atau bisa dibilang kayak mutlak itu dalam mereduksi ruang pencarian elemen tunggal, itu sementara bakal greedy-nya itu dalam menyelesaikan optimasi
multi elemen berdasarkan batasan tertentu. Oke. Jadi itu dia ya kesimpulan dari kelompok kami, yaitu dari kelompok kenapanya. Oke. Jadi segitu aja presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok kenapanya. Sebelum kita mengakhiri gitu ya, kami mohon maaf gitu ya bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang nggak enak didengar gitu, mohon maaf gitu ya. Oke, jadi kami dari kelompok kenapanya izin mengundurkan diri. Terima kasih kami ucapkan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak semuanya. Dadah.